Pernahkah kalian dengar kalimat, "Orang miskin itu malas, makanya hidupnya susah terus"? Kalimat ini sering banget kita dengar. Seolah-olah kemiskinan itu murni pilihan pribadi. Tapi, apa benar sesederhana itu? Hari ini, kita akan bongkar tuntas mengapa orang miskin seringkali tetap miskin. Dan percayalah, ini bukan cuma soal malas atau rajin. Ada jebakan psikologis dan sistemik yang jauh lebih rumit yang menahan mereka. Jadi, tonton sampai habis ya. Karena ini akan mengubah cara pandang kita selamanya. Kita mulai dari hal yang paling dasar. Mentalitas kelangkaan atau scarcity mindset. Coba bayangkan, otak kita itu seperti komputer dengan RAM terbatas. Saat kita terus-menerus cemas soal bagaimana cara makan besok, bagaimana bayar sewa rumah, atau biaya sekolah anak. Sebagian besar RAM otak kita habis hanya untuk memikirkan masalah-masalah mendesak itu. Akibatnya apa? Kapasitas kita untuk berpikir jangka panjang, untuk merencanakan masa depan, untuk belajar hal baru, atau bahkan untuk membuat keputusan yang baik, jadi sangat terbatas. Sebuah studi menarik dari Universitas Princeton dan Harvard menguji hal ini. Mereka mengetes petani di India sebelum dan sesudah panen. Sebelum panen, saat kondisi keuangan mereka paling sulit, skor IQ dan kemampuan kognitif mereka turun drastis. Tapi setelah panen, saat mereka punya uang, skor mereka kembali normal. Ini membuktikan bahwa kemiskinan secara harfiah membebani kapasitas mental seseorang. Jadi, ini bukan soal mereka tidak pintar atau tidak mau berpikir jauh. Tapi otak mereka sedang overload oleh stres finansial sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bicara soal jebakan psikologis kedua, yaitu tunnel vision atau visi terowongan. Karena fokus mereka habis untuk bertahan hidup hari ini, mereka jadi sulit melihat peluang-peluang yang ada di luar terowongan mereka. Misalnya, ada tawaran program pelatihan gratis yang bisa meningkatkan skill dan pendapatan di masa depan. Tapi, untuk ikut pelatihan itu, mereka harus mengorbankan waktu kerja hari ini, yang artinya tidak ada pemasukan hari ini. Bagi kita yang hidupnya lebih stabil, ini mungkin pilihan mudah. Tapi bagi mereka, kehilangan pendapatan satu hari saja bisa berarti tidak makan. Ini adalah pilihan yang sangat sulit dan seringkali tidak mungkin diambil. Mereka terpaksa memilih keuntungan jangka pendek yang pasti demi mengorbankan keuntungan jangka panjang yang lebih besar tapi tidak pasti. Sekarang, kita masuk ke faktor yang lebih besar, jebakan sistemik. Ini adalah dinding-dinding tak kasat mata yang dibangun oleh sistem di sekitar kita. Pertama, akses ke pendidikan berkualitas. Kita semua tahu, pendidikan adalah kunci untuk mobilitas sosial. Tapi, sekolah yang bagus seringkali biayanya mahal, atau lokasinya jauh. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali terjebak di sekolah dengan fasilitas seadanya, guru yang kurang termotivasi, dan lingkungan yang tidak mendukung. Bahkan jika sekolahnya gratis, ada biaya tersembunyi lain, seperti ongkos seragam, buku, dan bahkan tuntutan untuk membantu orang tua bekerja. Lingkaran ini terus berputar, kualitas pendidikan yang rendah, menghasilkan pekerjaan dengan upah rendah, dan itu berlanjut ke generasi berikutnya. Jebakan sistemik kedua adalah akses ke layanan keuangan. Bagi kita, membuka rekening bank, mendapatkan pinjaman, atau berinvestasi itu hal yang mudah. Tapi bagi masyarakat miskin, ini bisa jadi mimpi buruk. Banyak dari mereka tidak punya dokumen lengkap, tidak punya agunan, atau riwayat kredit. Akibatnya apa? Saat mereka butuh dana darurat, mereka lari kemana? Rentenir. Dengan bunga yang luar biasa tinggi, satu pinjaman kecil dari rentenir bisa menjerat mereka dalam utang yang tidak pernah lunas seumur hidup, membuat mereka semakin terpuruk, bukan malah terbantu. Mereka tidak punya akses ke sistem perbankan formal yang bisa memberikan pinjaman dengan bunga wajar untuk modal usaha. Misalnya, jebakan ketiga, dan ini sangat penting, adalah geografi trap, atau jebakan geografis. Kemiskinan seringkali terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu. Jika kamu lahir dan besar di lingkungan yang miskin, kumuh, dengan tingkat kriminalitas tinggi, dan minim lapangan kerja, peluangmu untuk keluar dari sana sangat kecil. Jaringan sosialmu terbatas pada orang-orang dengan kondisi serupa. Role model yang sukses sulit ditemukan, dan informasi tentang peluang di luar sana tidak sampai. Kamu mungkin punya potensi luar biasa, tapi lingkunganmu tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Pindah ke kota besar,
dengan peluang lebih baik. Itu butuh biaya yang tidak sedikit. Biaya yang mereka tidak punya. Lalu ada juga faktor kesehatan. Akses layanan kesehatan yang layak seringkali menjadi barang mewah. Saat anggota keluarga sakit, seluruh tabungan bisa ludes dalam sekejap. Bahkan, mereka seringkali harus berutang besar hanya untuk biaya pengobatan. Kondisi kurang gizi juga mempengaruhi perkembangan otak anak dan produktivitas orang dewasa. Jadi, kesehatan yang buruk menciptakan siklus kemiskinan, dan kemiskinan memperburuk kondisi kesehatan. Ini adalah lingkaran setan yang sangat sulit diputus. Jadi, setelah mendengar semua ini, apakah kita masih bisa dengan gampangnya bilang kalau orang miskin itu malas? Jelas tidak. Mereka bukan malas. Mereka lelah. Lelah berjuang melawan sistem yang tidak berpihak. Lelah menghadapi stres finansial setiap hari. Lelah karena pilihan mereka sangat terbatas. Mereka seperti pelari maraton yang harus berlari sambil membawa beban berat di punggungnya. Sementara yang lain berlari di lintasan yang mulus. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ubah cara pandang kita. Berhenti menghakimi dan mulailah berempati. Pahami bahwa masalah ini jauh lebih kompleks dari sekadar karakter individu. Kedua, dukung kebijakan dan program yang mencoba memutus lingkaran ini. Program seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, akses ke layanan kesehatan dan keuangan yang inklusif, serta pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Ini bukan sekadar memberi ikan, tapi memberi kail, sekaligus memastikan kolamnya tidak kering. Dan semua orang boleh memancing di sana. Untuk skala individu, jika kita punya kesempatan, kita bisa menjadi mentor, berbagi ilmu, atau sekadar memberikan informasi peluang kerja kepada mereka yang membutuhkan. Hal-hal kecil ini bisa membuka visi terowongan mereka dan menunjukkan bahwa ada jalan keluar. Pada akhirnya, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai sesama manusia. Dengan memahami akar permasalahannya, kita bisa berhenti menyalahkan korban dan mulai fokus pada solusi yang nyata dan berkelanjutan. Kemiskinan bukanlah takdir, melainkan sebuah kondisi yang diciptakan oleh serangkaian jebakan psikologis dan sistemik yang bisa dan harus kita bongkar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus belajar bersama. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu, agar semakin banyak yang paham tentang isu penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.